Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini tulis akan menyampaikan tentang materi sinopsis. Apakah Anda sudah pernah mempelajari materi sinopsis? Di sini mengenal sinopsis ya. Sinopsis adalah membuat ringkasan atau resuman isi buku. Jadi kamu harus membaca buku dulu ya, mulai dari identitas buku, judul buku, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun terbit, tebal buku atau berapa inci atau beberapa lembar dan lain-lain. Mulai awal sampai dengan akhir daftar pustaka. Nah, itu baru kamu bisa meresum atau membuat sebuah sinopsis. Lanjut anak-anak. Apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Yang akan kita pelajari hari ini ada beberapa hal, yaitu pertama adalah tentang definisi sinopsis. Definisi sinopsis yang dimaksud di sini adalah apa pengertian sinopsis? Pengertian sinopsis adalah meresum atau meringkas isi buku. Jadi isi buku itu apa? Anda resum, Anda ringkas, ya, dibuat rangkuman, ringkasan resuman. Itu adalah definisi sinopsis atau pengertian sinopsis. Berikutnya yang kedua adalah fungsi sinopsis. Nah, di slide berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang fungsi-fungsi sinopsis. Kemudian yang ketiga juga ciri-ciri sinopsis itu apa saja. Nanti akan saya jelaskan kriteria sinopsis yang baik. Kriteria sinopsis yang baik itu harus memperhatikan. Jadi setelah kamu merangkum itu harus memperhatikan dari segi diksi atau pilihan katanya, dari segi kaidah kebahasaannya. Bahasanya itu apakah sudah sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, langkah-langkah membuat sinopsis itu pertama, tadi di depan saya sudah menjelaskan sekilas atau selayang pandang. Jadi langkah-langkah membuat sinopsis pertama adalah kamu harus membaca mulai awal dari judul buku, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun terbit, tebal buku ada berapa inci atau berapa halaman. Kemudian kamu baca dari awal sampai akhir, mulai dari pembuka, isi, penutup, sampai dengan daftar pustaka selesai. Baru diresum, dibuat rangkuman atau resuman atau sinopsis. Nah, itu. Nanti kamu maksudnya di sini sama dengan melaporkan isi buku. Isi buku ini sudah bagus atau belum? Sudah layakkah dibaca oleh khalayak umum atau orang banyak? Lanjut yang keenam adalah contoh sinopsis. Berikutnya anak-anak, tadi definisi sinopsis atau pengertian sinopsis. Pengertian sinopsis merupakan ringkasan, gagasan atau ide suatu karya yang baik fiksi maupun non-fiksi. Fiksi di sini adalah sastra maupun non-sastra. Jadi ada dua buku yang dibuat sinopsis. Contoh misalkan kamu bisa membuat sinopsis buku fiksi atau buku sastra. Contoh cerpen, novel, puisi, dongeng. Dongeng itu macam-macam. Ada dongeng fabel, legenda, sage, dan lain-lain. Nah, buku non-fiksi, misalkan buku mata pelajaran, PTK, kemudian skripsi, tesis, disertasi, karya tulis ilmiah, best practice, atau makalah.
Nah, bisa dipahami anak-anak? Berikutnya dalam bentuk narasi yang singkat dan padat. Narasi itu cerita, jadi menceritakan secara singkat dan padat, jelas, mudah dipahami dan dimengerti. Sinopsis juga acap diartikan sebagai cuplikan dari cerita yang ada di dalam novel tersebut. Cuplikan dari cerita yang di dalam novel tersebut, anak-anak. Kalau kamu membaca di buku, ya, buku misalkan kamu mengunjungi di suatu perpustakaan. Setelah kamu mengunjungi buku-buku tersebut, ada buku fiksi atau sastra, misalkan tentang novel atau cerpen, layout atau sampul wajahnya di depan atau di belakang, itu kan ada sinopsisnya. Sinopsis buku tersebut secara sekilas atau selayang pandang, tentunya kita yang membaca akan tertarik dengan adanya ringkasan atau resuman ya sinopsis tersebut, kemudian seseorang akan mempunyai minat baca ya untuk melanjutkan membaca isi dari buku tersebut setelah membaca dan melihat layout dan sinopsis tersebut intinya. Berikut anak-anak, tadi setelah sinopsis juga acap diartikan sebagai cuplikan dari cerita yang ada di dalam novel tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinopsis berarti ikhtisar, karangan atau ringkasan karangan atau resuman karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Ringkasan, abstraksi, ekstrak. Nanti kalau kamu itu besok itu membuat skripsi, kemudian tesis, disertasi, atau kamu jurnal, itu di atas itu ada namanya ekstrak atau abstraksi. Itu adalah ringkasan dari semua yang saya sampaikan. Ringkasan dari jurnal atau skripsi atau tesis atau disertasi. Abstrak itu dalam bahasa Inggrisnya. Jika kalian pernah membeli novel, di sampul belakang biasanya ada ringkasan cerita. Nah, itulah disebut sebagai sinopsis yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Begitu ya anak-anak? Bisa dipahami dan dimengerti? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kemudian fungsi sinopsis. Jadi kita membuat sinopsis itu ada beberapa fungsi ya atau definisi, kegunaan atau manfaatnya itu untuk apa sih kita membuat sinopsis buku itu? Begitu loh maksudnya ya. Memberikan sebuah gambaran maksudnya Bulis, memberikan sebuah gambaran ringkas dan singkat jelas tentang isi cerita atau naskah. Sehingga dengan adanya suatu ringkasan resuman, itu kita akan lebih mudah untuk memahami isi cerita atau naskah tersebut ya, dan membuat ketertarikan seseorang akan membaca buku tersebut. Novel maupun cerpen, buku sastra atau fiksi, atau maupun buku non-fiksi atau non-sastra. Berikutnya, memberikan gambaran atau pandangan ya, yang jelas secara sederhana mengenai urutan atau kronologi ceritanya. Maksudnya adalah urutan secara kronologis, secara runtut mulai awal sampai akhir itu bagaimana begitu? Sebagai prolog atau epilog dari suatu naskah yang akan dipentaskan. Berikutnya sebagai draft pedoman bagi pemain atau pemeran untuk melakukan improvisasi. Anak-anak, Bulis setelah menyampaikan fungsi sinopsis tersebut, tentunya kamu akan lebih paham tentang apa sih sebenarnya sinopsis itu, pengertian, fungsinya, dan lain-lain begitu. Oke, lanjut. Ciri-ciri sinopsis. Menggunakan kalimat yang dapat membuat calon pembaca atau pendengar
penasaran. Nah, setelah kita melihat buku, ada layout sampul wajah, dan di belakangnya ada sinopsis, tentunya membuat para calon pembaca akan penasaran atau mendengarkan cerita tersebut lewat misalkan biasanya kalau mendengarkan itu yang sering disampaikan adalah tentang buku fiksi tentang dongeng legenda misalkan legenda Sang Kuryang itu ya ada cerita legenda tentang Tangkuban Perahu. Cerita Sang Kuryang itu bagaimana ya? Yang mengandung janji yang harus ditepati. Di situ ada suatu sinopsis di belakang. Intinya adalah karena mengandung nilai janji yang harus ditepati. Yang harus ditepati itu apa? Itu kan membuat kita penasaran untuk membaca buku tersebut. Nah, jadi karena Sang Kuryang tidak bisa menepati janjinya kepada Dayang Sumbi, sehingga Sang Kuryang tidak bisa memperistri Dayang Sumbi. Nah, begitu. Itu ada waktu itu kan di situ sinopsisnya cerita Sang Kuryang itu cerita legenda. Judulnya adalah Sang Kuryang. Nah, begitu. Jadi karena Dayang Sumbi itu sudah berjanji, al-wa'du dainun. Itu contohnya ada ayatul munafiki salafun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Wa idza akhlafa, wa idza pertama adalah idza haddatsa kadzaba, ketika berbicara dia bohong. Idza haddatsa kadzaba, ketika berbicara ia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, itu yang ketiga. Apabila diberi amanat dia mengkhianati. Nah, di bacaan sinopsis tersebut tentang legenda Sang Kuryang itu adalah Dayang Sumbi harus menepati janjinya sesuai ciri-ciri orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji harus mengingkari. Oleh sebab itu, silakan Anda membaca tentang legenda Sang Kuryang. Jadi, maksudnya di sini tadi adalah menggunakan kalimat yang dapat membuat calon pembaca atau pendengar penasaran untuk membaca buku tersebut. Bahasa yang digunakan mengutamakan aspek persuasif, dapat berupa ajakan atau rangsangan atau motivasi bagi calon pembaca untuk membaca buku tersebut. Nah, kemudian tentang ini ajakan atau rangsangan ya. Ini tidak hanya buku dongeng fiksi itu ya legenda atau buku fiksi saja. Tercerpen novel atau puisi, dongeng macam-macam dongeng. Namun misalkan buku non fiksi, di situ banyak sekali yang membuat ketertarikan kita untuk membaca. Setelah kita melihat layout atau sampul wajahnya misalkan tentang disertasi para doktor, tesis para magister, skripsi para mahasiswa S1. S1 itu banyak sekali ya. S-Kep misalkan sarjana keperawatan atau mungkin SAG sarjana agama. Nah, dengan prodi-prodi tersebut kamu melihat membaca dari layout sampul wajah tersebut, pastinya kamu akan penasaran atau mempunyai rangsangan atau motivasi untuk membaca. Misalkan ada dokter ya yang membuat penelitian atau misalkan para dokter yang membuat disertasi, di situ mempunyai judul-judul yang sangat menarik sekali buat kita semua yang ingin membaca. Jadi mempunyai hasrat atau keinginan untuk membaca. Pada contohnya itu pada saya saat menempuh pendidikan S2 itu, saya melihat dari layout para doktor dan magister di perpustakaan itu banyak sekali. Ternyata setelah di situ adanya penelitian antara ternyata setelah yang membaca
antara ilmu-ilmu yang dipelajari di dunia pendidikan perguruan tinggi itu hampir sama dengan ilmu yang dipelajari di dalam kitab-kitab di pondok pesantren. Itu diteliti oleh para magister dan doktor, dilanjutkan. Jadi setelah dia meneliti di S2, magister itu dilanjutkan di S3-nya. Pada saat menempuh pendidikan S3 doktor itu membuat disertasi. Itu saya tertarik sekali. Jadi adanya keterkaitan atau koherensi ilmu yang dipelajari di pondok pesantren dan di perguruan tinggi. Itu tentang kitab dan pendidikan tentang yang ada di perguruan tinggi. Jadi saya mempunyai hasrat untuk membaca begitu. Di abstraknya juga saya baca. Gitu. Lanjut ya. Isi dari sinopsis harus sesuai karya aslinya dan telah mencakup awal hingga akhir isi buku dengan menampilkan konflik atau permasalahan yang menarik secara singkat, namun dibuat dalam bentuk menggantung. Berikutnya, anak-anak, kriteria sinopsis yang baik menyajikan ringkasan cerita sesuai dengan karyanya. Jadi tidak boleh dibuat-buat ya, menggunakan gaya bahasa yang sesuai sasaran pembacanya. Gaya bahasa itu banyak sekali ya. Gaya bahasa metafora, hiperbola, ya. Misalkan kita Bulis menari-narikan bolpoinnya di atas kertas. Nah, itu. Misalkan saya buat sinopsis tentang apa itu ya judulnya misalkan ya. Ditulis dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Jadi memperhatikan ejaan dalam penulisan. Tentunya itu sangat penting ya. Lanjut anak-anak, berikutnya masuk tulis nggih. Bacalah naskah ya untuk berulang kali sampai benar-benar diketahui maksud dan pandangan pengarang. Pada saat membaca perlu digarisbawahi atau dicatat ide sentral pokok pikiran, kalimat tokoh atau kalimat inti. Nah, ini merupakan langkah-langkah menyusun sinopsis pertama. Langkah-langkah untuk menyusun sinopsis adalah sebagai berikut. Pertama, kamu harus bacalah naskah asli berulang kali sampai benar-benar diketahui maksud dan pandangan pengarang. Nah, membaca naskah asli ini mulai dari judul identitas buku, nggih. Apa itu identitas buku? Apakah ada yang tahu? Identitas buku itu ya judul buku, penerbit, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun terbit, tebal buku, ada berapa halaman, dan lain-lain. Pada saat membaca perlu digarisbawahi atau dicatat ide atau gagasan sentralnya, pokok pikiran, kalimat pokok atau kalimat inti. Kesampingkan dulu teks asli. Sesudah dicatat ide sentral atau gagasan sentral atau hal-hal pokok yang telah diketahui, kemudian kembangkan catatan-catatan tersebut dengan bahasa sendiri. Jadi kamu buat menjadi bahasa kamu sendiri seperti memparafrasekan begitu ya. Tadi agar kamu lebih mudah untuk menceritakan. Pergunakanlah kalimat-kalimat tunggal. Bila memungkinkan, hindari pemakaian kalimat majemuk atau mengulang kalimat. Gunakan kalimat sederhana yang efektif dan efisien. Gunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami, efektif, dan menarik untuk membuat rangkaian cerita singkat yang bisa menggambarkan apa yang akan diceritakan dalam karangan aslinya. Untuk menulis dialog itu kan dua orang ya, atau monolog tokoh, cukup secara garis besarnya saja. Sinopsis yang dibuat tidak boleh menyimpang dari isi secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhannya itu jangan sampai menyimpang dari isinya.
Maksudnya ya di situ. Nah, jadi langkah-langkah menyusun sinopsis tadi yang sudah saya sampaikan perlu Anda pahami, betul-betul Anda pahami. Jadi apabila membuat sinopsis biar bagus dan layak dibaca oleh para pembaca. Berikutnya contoh sinopsis ya. Ini maksudnya adalah laut bercerita. Ini laut bercerita itu adalah layout. Jadi layoutnya novel laut bercerita. Nah, kemudian sebelahnya laut bercerita itu ada sebuah sinopsis ya atau ringkasan atau resuman. Itu sebagai contoh itu ya sinopsis. Jadi di situ kamu di saat membaca sekilas layang pandang sinopsis laut bercerita ini akan memberikan rangsangan kepada para pembaca untuk melanjutkan membaca buku ini mulai dari identitas buku sampai selesai. Seperti langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi di dalam membuat sebuah sinopsis. Begitu ya. Bisa dimengerti? Sampai sini ada pertanyaan? Anak-anak silakan yang mau bertanya. Mungkin belum paham dari apa yang saya sampaikan. Begitu. Demikian anak-anak. Beberapa tentang materi sinopsis sudah Bulis sampaikan. Saya minta ada suatu umpan balik dari Anda sekalian. Silakan bertanya, saya beri kesempatan untuk bertanya di dalam langkah-langkah membuat sinopsis dan lain sebagainya tentang materi sinopsis yang Bulis sampaikan. Demikian terima kasih apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat Anda terima, dapat Anda pahami sesuai harapan Bulis ya, dan bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.